Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini Hidup Sehat akan memberikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi pemirsa yang akan merayakan tahun baru. Perayaan tahun baru seringkali disambut dengan meriah oleh banyak orang. Di Indonesia biasanya merayakan tahun baru dengan menyalakan kembang api sambil barbekyuan. Namun, ada beberapa negara unik yang menyimpan makna tersendiri untuk merayakan tahun baru. Kira-kira apa saja ya pemirsa? Yuk kita simak. Pertama, di Yunani, ada tradisi gantung bawang setelah kebaktian selesai pada hari tahun baru. Biasanya keluarga di Yunani akan menggantung bawang di depan pintu rumah untuk melambangkan kesehatan, kesuburan, dan umur yang panjang. Kedua, Denmark, melempar piring. Umumnya, piring digunakan untuk menyantap pada saat malam tahun baru. Namun di Denmark memiliki tradisi yang cukup unik nih pemirsa. Biasanya keluarga di Denmark melempar piring dan gelas di depan pintu teman atau tetangga untuk merayakan tahun baru mereka. Ketiga, Jepang, membunyikan lonceng sebanyak 108 kali. Di Jepang pada malam tahun baru biasanya kuil-kuil Buddha akan membunyikan lonceng sebanyak 108 kali. Tradisi ini disebut dengan Joya no Kane yang didasari pada keyakinan ajaran Buddha bahwa terdapat 108 jenis hasrat duniawi. Setiap lonceng yang dibunyikan dipercaya akan menghilangkan satu hasrat tersebut ya pemirsa. Keempat, Meksiko, berjalan membawa koper kosong. Tahun baru biasanya koper dibawa untuk berlibur ya. Namun berbeda dengan Meksiko nih pemirsa. Warga di sana memiliki tradisi dengan membawa koper kosong pada malam tahun baru, lalu berjalan mengelilingi lingkungan rumah atau menaruhnya di tengah ruangan. Tradisi yang unik ini memiliki makna untuk menyambut tahun baru yang penuh dengan perjalanan dan pengalaman baru. Kelima, Brazil, melempar bunga putih ke laut. Setiap malam tahun baru, masyarakat Brazil biasanya berbondong-bondong menuju pantai dengan mengenakan pakaian serba putih dan melemparkan bunga putih serta lilin ke laut sebagai bentuk penghormatan. Hal ini dilakukan karena warna putih memiliki makna sebagai perdamaian dan pensucian spiritual. Dan yang terakhir adalah Estonia, makan 12 kali sehari. Masyarakat Estonia juga merayakan tahun baru dengan menikmati hidangan lezat. Namun mereka makan hingga 7/9 atau bahkan 12 kali dalam sehari di pemirsa. Tradisi unik ini dipercaya dapat membawa keberuntungan sepanjang tahun. Tak jarang juga makanan disisakan untuk arwah anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Di tengah rutinitas yang padat, tuntutan pekerjaan, dan tekanan hidup sehari-hari, seringkali kita terlalu fokus menjaga kesehatan fisik, namun lupa memperhatikan kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental memiliki peran yang sama besar dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Bagaimana kita berpikir, merasakan, dan menghadapi masalah semua berawal dari kondisi mental yang sehat. Mental yang sehat membantu kita lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih kuat menghadapi tekanan, dan tetap produktif tanpa kehilangan keseimbangan hidup. Sebaliknya, jika kesehatan mental terganggu, aktivitas sehari-hari bisa terasa berat, emosi tidak stabil, hingga hubungan sosial ikut terpengaruhi. Lalu, bagaimana cara menjaga mental tetap sehat di tengah tantangan hidup yang terus berubah? Dan bagaimana tipsnya menjaga mental tetap sehat? Hidup Sehat akan membahasnya bersama Dr. Faradila Keiko, spesialis kesehatan jiwa, di studio pagi ini. Selamat menyaksikan! Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Anda kembali lagi bersama dengan saya Syahda Yostiza. Nah pemirsa, sesuai dengan VT pengantar tadi, tentunya pengaruh dari kesehatan mental, apakah ini benar bisa berdampak terhadap kesehatan fisik kita? Dan kita akan bahas ini, kita akan ulik ini lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di sini. Ada Dr. Faradila Keiko selaku spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Baik, gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tentunya semangat baru nih karena tahun baru. Nah dokter, kita kan sudah melewati tahun 2025, banyak kejadian, banyak tragedi. Kemudian bagaimana ini bisa melatih kita supaya mental kita terus terrefresh di menghadapi hal-hal seperti ini, khususnya juga menghadapi tahun 2026. Oke, jadi gimana supaya mental kita kuat ya, resilient dan tahan banting gitu ya. Sebenarnya yang paling sering dilupain sama orang adalah kita tuh perlu mengenali sama merasakan emosi kita supaya emosi kita ini bisa dikelola. Karena biasanya orang tuh mikir pengennya dilupain aja, pengennya nggak boleh sedih, nggak boleh marah.
Sementara itu merupakan emosi yang manusiawi dan sebenarnya harus kita rasakan supaya bisa kita kelola. Dan ketika kita bisa mengelola emosi kita ini, nantinya kita bisa lebih kuat gitu, lebih tahan banting. Kalau misalnya ada masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita bisa lebih cepat beradaptasi, bisa coping dengan cara-cara yang sehat. Nah, itu semua merupakan definisi mental yang kuat atau resilient. Nah, tapi kita juga ada fakta mitos nih, Dok. Bener nggak sih kalau misalnya mental yang sehat ini lahir dari pemikiran positif, fakta atau mitos, dokter? Nah, ini mitos ya sebenarnya. Mitos. Iya. Kenapa dong bisa mitos? Ini udah terkenal sekali di masyarakat. Iya, betul. Jadi sebenarnya bukan pikiran positif tapi pikiran rasional. Oh, pikiran rasional. Jadi misalnya nih pikiran negatif yang sering misalnya ke kantor terus dikasih kerjaan, aduh bisa nggak ya? Nanti aku nggak bisa, nanti aku nggak kompeten, nanti bosnya marahin aku, terus habis itu nanti aku dipecat gitu. Misalnya pikirannya kayak gitu. Nah, untuk kalau berpikir positif kan saya pasti bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik, saya pasti dipuji bos saya. Ya sebenarnya kan belum tentu ya. Kalau berpikir rasional itu ya kita tanya apa sih buktinya pikiran negatif saya ini dan kemungkinannya seberapa besar hal itu terjadi gitu. Apakah memang selama ini saya nggak kompeten? Oh enggak kok, saya selama ini kompeten, saya bisa menjalankan hal-hal yang tugas-tugas yang diberikan ke saya dan selama ini saya juga memuaskan kinerja saya gitu. Berarti ya kemungkinan besar ke depannya ya saya kompeten dalam menjalankan pekerjaan yang lain gitu. Nah, Dok, selanjutnya kita juga ada fakta mitos lagi. Benar nggak sih kalau kita bisa melatih diri menerima, melepaskan dan juga mengikhlaskan, ini merupakan cara kita untuk menjaga kesehatan mental, itu fakta atau mitos? Nah, kalau ini tapi jangan dijawab dulu. sorry. Aduh, tapi udah bocor tadi ya. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan lanjutkan perbincangan ini.